Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diduga menyetujui penyerahan kedaulatan Ukraina ke Polandia. Hal itu terungkap lewat laporan Badan Intelijen Luar Negeri Rusia. Zelensky tampaknya menyetujui pengalihan kedaulatan Ukraina ke Polandia. Keinginan otoritas Polandia tentang kembalinya perbatasan timur diwujudkan dalam tindakan tertentu. Demikian pernyataan SVR seperti dikutip kantor berita Sputnik Kamis 9 Juni. Perbatasan timur atau Eastern Borderlands adalah istilah yang mengacu pada wilayah bagian timur Republik Polandia kedua semasa Perang 1918-1939. Di masa sekarang wilayah itu mencakup sebagian Ukraina, Belarusia, dan Lituania. Direktur SVR Sergei Naryshkin mengatakan rezim Kiev telah menyetujui pencaplokan Ukraina oleh Polandia. Menurut dia, dengan adanya persetujuan itu, Polandia dapat memberikan layanan hosting untuk pusat pemrosesan data cadangan dari kantor pajak negara Ukraina. Menurut SVR, tugas utama pemasangan perangkat layanan pajak Ukraina di Polandia itu diambil alih oleh perusahaan teknologi Siltex yang berafiliasi dengan Badan Intelijen Lokal. Sementara itu, dukungan metodologis dari operasi yang sedang berlangsung disediakan oleh perwakilan dari para raksasa teknologi AS, yakni Dell, IBM, dan Cisco. Negara itu bukanlah perusahaan swasta, tapi dalam kasus ini kita melihat bahwa junta Kiev telah menyetujui pencaplokan Ukraina oleh Polandia dan secara sukarela menyerahkan kedaulatan negara kepadanya, kata Naryshkin. Dia menuturkan Ukraina dengan sengaja mengungkapkan informasi penting nasionalnya kepada Amerika Serikat dan Polandia, termasuk data pembayar pajak dan situasi keuangan negara yang sebenarnya. Dalam bisnis transaksi seperti itu dapat diklasifikasikan sebagai merger dan akuisisi, kata pernyataan itu. Ini sumpah Zelensky untuk Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk merebut kembali wilayah yang berhasil diduduki Rusia. Saat ini pasukan Ukraina masih berusaha mati-matian mempertahankan kota Severodonetsk di wilayah timur negara tersebut. Pertempuran di kota tersebut menjadi sangat penting karena dapat menentukan posisi Rusia di Provinsi Luhansk. Negeri beruang merah pun telah memusatkan serangannya untuk dapat menguasai kota itu secara penuh. Kita harus mencapai deokupasi penuh dari seluruh wilayah kita, kata Zelensky melalui sebuah video dikutip Reuters Rabu 8 Juni 2022. Ketika ditanya tentang komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron bahwa penting untuk tidak mempermalukan Moskow yang ditafsirkan di Ukraina sebagai menyeratkan beberapa tuntutan harus diterima, Zelensky menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mempermalukan siapapun. Zelensky mengatakan bahwa Macron sebagai pemimpin Normandia, forum penyelesaian masalah Rusia dan Ukraina sebelum serangan 24 Februari, harusnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang semua detail masalah, termasuk apa yang ia sebut kegagalan Rusia untuk mematuhi perjanjian. Dia pun menegaskan siap untuk bernegosiasi dengan Rusia, tetapi tambahnya, satu-satunya orang yang mampu mendiskusikan akhir perang itu sendiri adalah Presiden Rusia Vladimir Putin. Sementara itu, Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai mengatakan para pejuang Ukraina kesulitan untuk menangkis serangan Rusia di pusat Severodonetsk. Adapun sejak didorong mundur dari Kiev dan Kharkiv, Rusia telah berfokus pada wilayah yang dikenal sebagai Donbas, yang terdiri dari Provinsi Luhansk dan Donetsk dan paling dekat dengan perbatasan Rusia. Pasukan Ukraina kemungkinan harus mundur ke posisi yang lebih kuat di kota Severodonetsk yang saat ini terus digempur militer Rusia, ucap Gubernur Luhansk Serhiy Gaidai pada Rabu 8 Juni 2022. Ia menegaskan pasukan Ukraina tidak akan begitu saja menyerahkan kota tersebut ke tangan Rusia. Menurut Gaidai, Rusia kemungkinan akan meningkatkan penggabungan serta operasi penyerangan mereka di Severodonetsk dalam beberapa hari ke depan. Pertempuran terus berlangsung dan semua prajurit Ukraina tidak akan menyerah, bahkan jika militer kami harus mundur ke posisi yang lebih kuat, ucapnya dalam sebuah tayangan televisi dikutip dari channel News Asia Rabu 8 Juni 2022. Mundur bukan berarti menyerahkan kota. Tidak akan ada yang menyerahkan apapun, tapi besar kemungkinan pasukan Ukraina akan dipaksa mundur, sambung Gaidai. Baku tembak dan serangan artileri di Severodonetsk menjadi sorotan terbaru dalam invasi Rusia ke Ukraina. Severodonetsk, salah satu kota di wilayah Donbas, kini menjadi fokus Rusia dalam upaya menguasai sepenuhnya Ukraina bagian timur. Selain di Severodonetsk, Gaidai memprediksi akan adanya peningkatan serangan oleh Rusia di Lysychansk dan Popasna. Tujuan utama Rusia dalam beberapa hari ke depan adalah merebut Severodonetsk dan memutus sepenuhnya jalan utama dari kota Bakhmut dan Lysychansk. Sebut Gaidai, perangan di sana akan begitu sengit dan mereka Rusia akan mengeluarkan segenap kemampuan untuk menyelesaikan tugas ini, pungkasnya. Lebih dari 1.000 serdadu Ukraina yang menyerah selama pertempuran di sekitar pabrik baja Azovstal di Mariupol telah dipindahkan ke Rusia. Media pemerintah Rusia mengatakan para serdadu itu dibawa untuk penyelidikan. Kantor berita TASS mengutip sumber penegak hukum setempat melaporkan bahwa setidaknya ada 100 tawanan yang ditahan di Moskow dan mereka masuk tentara bayaran asing. Lebih dari 1.000 orang dari Azovstal telah dipindahkan ke Rusia.
petugas penegak hukum bekerja dengan mereka, kata sumber penegak hukum Rusia. Penyelidik juga berencana mengirim sejumlah tawanan lain ke Rusia di masa depan menyusul serangkaian konfrontasi tatap muka. Lanjut dia yang dilansir AP Kamis 9 Juni. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim sekitar 2.400 orang menyerah di Mariupol sebelum Rusia mengambil alih pabrik baja di sana. Pemerintah Ukraina ingin Rusia melakukan pertukaran tahanan dan menyerahkan semua orang yang meletakkan senjatanya, tetapi anggota parlemen Rusia ingin beberapa tawanan diadili. Badan Intelijen Militer Ukraina mengatakan pada hari Selasa lalu bahwa Rusia sejauh ini telah menyerahkan jasad 210 tentara Ukraina yang tewas dalam pertempuran untuk Mariupol. Banyak dari mereka terlibat dalam pertempuran terakhir di pabrik baja Azovstal. Badan tersebut tidak merinci berapa banyak lagi jasad yang diyakini masih berada di puing-puing pabrik. Rusia sekarang menguasai kota pelabuhan Mariupol yang hancur. Pengembalian jasad sudah dimulai minggu lalu. Pemerintah Ukraina mengatakan pada Sabtu pekan lalu bahwa kedua belah pihak telah bertukar 320 jasad dengan masing-masing mendapatkan kembali 160 jasad tentara. Para serdadu Ukraina mempertahankan pabrik baja selama hampir 3 bulan sebelum menyerah pada Mei di bawah serangan tanpa henti Rusia dari darat, laut, udara. Pasukan Ukraina dipukul mundur oleh pasukan Rusia di Severodonetsk. Demikian disampaikan Gubernur setempat Luhansk Serhiy Gaidai sembari menyatakan pasukan Ukraina tidak akan menyerahkan kota tersebut secara sia-sia kepada Rusia.